Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas sebuah tema. Tema ini saya yakin belum pernah ada yang membahasnya. Begini judulnya, Yesus Barabas dipilih iblis. Yesus Barabas itu dipilih iblis. Pengantar ya. Waktu itu belum ada KTP yang valid. Yang memegang data penduduk hanya pejabat pemerintah, sedangkan masyarakat tidak memegang KTP ya. Lalu tiba-tiba ada pemberontakan di kota dan pembunuhan. Tokoh pemberontak dan pembunuhan itu ngakunya bernama Yesus Barabas. Kan belum punya KTP waktu itu. Data pemerintah sih sudah ada ya, pokoknya dia ngaku namanya Yesus Barabas. Yesus nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9, 10, dan 11. Yesus adalah nama di atas segala nama. Oleh nama itu semua bertekuk lutut. Yohanes 17 ayat 12. Ternyata nama Allah yang di surga juga Yesus. Nama itu diberikan kepada anaknya yang lahir sebagai manusia, yaitu Yesus. Lukas 1 ayat 31. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus adalah nama di atas segala nama, kalau Yesus adalah nama Allah, juga nama anak, mengapa ada orang lain yang memakai nama Yesus juga, yaitu Yesus Barabas? Nah, ini dia. Ya. Iblis selalu ingin menyamai Allah. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Iblis yaitu bintang timur putra fajar, dalam bahasa Inggris disebut Lucifer, memang obsesinya menyamai Allah yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Maka iblis memakai seseorang menjadi pemberontak dan pembunuh beberapa saat menjelang Yesus ditangkap dan mengaku bernama Yesus Barabas. Sehingga Yesus Barabas dan Yesus Kristus sama-sama menjadi tahanan. Ya. Dan ketika ada kewajiban membebaskan tahanan sesuai Lukas 23 ayat 17, ya, maka Pilatus dihadapkan dua pilihan. Ini ada dua orang sama-sama bernama Yesus. Yang satu Yesus Barabas, satu lagi Yesus Kristus. Lalu yang Yesus Barabas dibebaskan, yang Yesus yang disebut Kristus yang disalibkan. Maka tergenapilah Kejadian 3 ayat 15. Engkau ular akan meremukkan tumitnya. Tumit Yesus artinya membunuh, menyalibkan Yesus. Dengan adanya seseorang yang mengaku sebagai Yesus Barabas, maka iblis berhasil melaksanakan rencananya, yaitu membunuh Yesus. Iblis itu sudah 3 kali ingin menggagalkan rencana keselamatan. Kejadian 3 ayat 15. Yang pertama berusaha merebut, sebut saja blueprint ya, yang dipegang oleh Mikael ya, bahwa nanti pada tanggal sekian harus dilaksanakan, yaitu merebut blueprint, dan terpaksa harus iblis ini perang dengan malaikat Mikael, dan iblis kalah. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Yang kedua, iblis memakai Herodes untuk mengeluarkan perintah membunuh bayi di bawah umur 2 tahun di Bethlehem. Matius 2 ayat 16 sampai 18. Iblis gagal lagi karena Yesus yang masih bayi itu mengungsi ke Mesir dibawa oleh kedua orang tuanya.
Yang ketiga, iblis mencobai langsung Yesus supaya Yesus mati, suruh menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, dari genteng paling tinggi bait Allah itu. Usaha ini pun gagal. Nah, baru yang keempat kalinya berhasil, yaitu dengan memunculkan orang yang mengaku bernama Yesus Barabas. Seandainya tidak ada Yesus Barabas, ya, seandainya tidak ada Yesus Barabas, maka Yesus Kristus pasti dibebaskan. Karena menjelang hari raya Sabat yang besar, Yohanes 19 ayat 31, harus ada pembebasan tahanan. Andaikan tidak ada Yesus Barabas, maka Yesus itu dibebaskan. Seandainya tidak muncul Yesus Barabas, maka Yesus yang Kristus tidak jadi disalib dong. Maka karya keselamatan tidak terjadi. Kuasa dosa waris dan kuasa hukum Taurat tidak dikalahkan. Maka manusia tetap menjadi milik iblis. Seandainya Yesus Barabas tidak ada, maka rencana Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15 gagal dong. Ya. Kesimpulan, Yesus Barabas adalah orang yang dikuasai iblis pada waktu yang tepat berada bersamaan dengan Yesus yang Kristus sebagai tawanan, supaya Yesus yang Kristus bisa dijatuhi hukuman mati dan akhirnya mati. Ya. Setelah penyaliban Yesus yang Kristus, setelah Yesus Kristus disalib, tidak ada lagi ditulis kisah selanjutnya tentang Yesus Barabas, ya. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana nama Yesus dipakai oleh orang biasa? Kalau memang Yesus itu adalah nama di atas segala nama, Yesus itu adalah nama Allah, bagaimana mungkin Yesus kok dipakai oleh nama orang biasa? Ya, hanya ada satu orang yang memakai nama Yesus selain Yesus Kristus, yaitu Yesus Barabas. Nama itu sama sekali bukan dari Allah, tetapi nama itu memang usaha iblis untuk menyamai Allah. Ya, pada waktu itu di jagat raya hanya ada satu orang yang memakai nama Yesus yang asli dari Allah, yaitu nama Allah sendiri yang diberikan kepada anaknya, ya. Setelah Yesus naik ke surga, maka nama Yesus boleh dipakai oleh orang-orang biasa dan itu boleh-boleh saja, ya. Saat ini kita banyak menjumpai orang yang memakai nama Yesus dan itu nggak apa-apa. Shalom, Pendeta HTD 087870160045. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu saya kehilangan HP, ya, di Bandung, Saudara, ya. Saya lagi makan di restoran, saya lupa itu, ya, langsung naik mobil jalan, ya, HP saya dua itu, HP saya dan HP-nya Johnny Ong dua-duanya hilang, ya. Jadi nomor saya yang lama sementara ini masih belum saya restrukturisasi, saya belum ke Telkomsel, jadi ini memakai nomornya Pak Haji, Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz 717. Saya bertiga, saya, Pak Ustadz dan Johnny Ong, bertiga dalam satu mobil, HP-nya saya sama HP-nya Johnny Ong hilang gitu di rest area, ya. Saya dari Bandung ke rest area, ya, hilang disitulah pokoknya, ya, sudah begitu. Lalu saya memakai nomor ini dulu, ya, 087870160045. Dalam beberapa hari ke depan saya akan merestrukturisasi nomor itu supaya nomor lama masih bisa dipakai, HP-nya sih sudah hilang. Bapak Ibu Saudara, Yesus Barabas itu muncul hanya untuk supaya Yesus ketika mau diadili punya dua pilihan. Yang satu ada Barabas, satu lagi ada Kristus. Mana yang mau dibebaskan? Oh, yang Barabas. Aneh, ya, Yesus Barabas ini muncul tiba-tiba dan muncul hanya pada saat apple to apple, pada saat Yesus dan yang Kristus dan Barabas jadi tahanan. Jadi ada dua Yesus di tahanan itu. Ini kerjaan siapa? Kerjaan iblis yang selalu ingin menyamai Allah. Waktu itu tidak ada nama lain, ya, yang orang punya nama Yesus selain yang Yesus anaknya Maria. Ya. Ya. Jadi Yesus Barabas ini dipakai oleh iblis, ya. Ini yang keempat kalinya Yesus berusaha membunuh iblis berusaha membunuh Yesus. Waktu blueprint kalah sama Mikael, lalu waktu memakai Herodes nggak ada itu. Yesusnya lolos pembunuhan bayi itu. Lalu waktu head to head berhadapan langsung ingin mencoba Yesus, iblisnya kalah. Nah, sekarang dia memakai orang yang bernama Yesus Barabas.
Andaikan tidak muncul Yesus Barabas, maka Yesus Kristus yang lagi ditahan dibebaskan. Kan menjelang hari raya besar ya. Hari raya Sabat yang besar di dalam Yohanes 19 ayat 31. Enggak pernah dengar ya Sabat besar ya. Lah pendeta Maromo, kamu belajar apa? Belajar teologi Pak, teologi sampah kok dipelajari. Pelajari itu Alkitab. Pernah dengar nggak cerita kayak gini? Nggak pernah Pak. Dari seumur hidup para pendeta, para romo, karatan, lumutan, belum pernah ada yang dengar khotbah kayak gini bahwa ternyata Yesus Barabas itu memang itu dikuasai oleh iblis dan dipakai untuk apple to apple supaya di dalam penjara itu ada 2 orang namanya Yesus. Lalu terjadi dipilih Yesus yang mana yang akan disalib ya, yang Barabas apa yang Kristus. Lalu terjadi juga confuse, kebingungan ya. Saudara-saudara dari umat di luar Kristen akan mengatakan jangan-jangan yang Barabas itu, padahal ayat Alkitab mengatakan yang Kristus. Barabasnya dikeluarin, Kristus disalib ya, yang Yesus yang disebut Kristus ya. Ya, clear sampai sini? Ya, belum pernah dengar Pak, ya makanya jangan belajar teologi sampah, belajarlah bibliologi, belajarlah Alkitab. Kalau kamu mau pinter, mau paham, belajar Alkitab. Jangan belajar teologi yang sampah itu. Bukunya 1 lemari tapi semua penyesatan. Mau gitu ikut sama pendeta sama romo masuk ke alam maut? Mau pulang ke rumah Bapak? Mau? Saya sih ogah. 35 tahun saya disesatkan oleh mereka. Ayo back to the Bible, kembali kepada kebenaran Alkitab. Pernah ada nggak yang bahas kayak gini tentang Yesus Barabas? Ya. Lalu sekarang nama Yesus dipakai oleh orang kebanyakan, boleh ya. Ada pemain bola namanya siapa itu, Yesus juga toh ya. Ya, yang memakai nama Yesus nggak apa-apa. Yesus yang sekarang beda dengan Yesus yang dulu itu. Kalau dulu kan rohnya Roh Kudus, kita mah sekarang roh manusia. Jadi meskipun kita memakai nama Yesus, tapi nama yang kita pakai ini Yesus ini yang manusia, ada pemain bola namanya Yesus, itu beda dengan Yesus yang anaknya Maria, beda. Jadi ya nggak apa-apa, ya dipakai nggak apa-apa ya. Dulu waktu zaman Yesus hidup, Yesus yang asli itu hanya ada 1 orang yang memakai nama Yesus, karena Yesus itu nama di atas segala nama. Ya, nama Allah juga Yesus, nama yang anaknya di bumi juga Yesus. Kalau sekarang orang memakai nama Yesus silahkan, wong itu beda, rohnya beda ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi clear ya, jangan lagi ada orang bingung Yesus Barabas ya. Sekarang sudah tahu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah Alkitab biar Anda pinter. Sekali lagi, jangan belajar teologi sampah. Belajarlah bibliologi, belajarlah Alkitab. Kalau kamu belajar Alkitab, Bapak Ibu belajar Alkitab, sing ada lawan, nggak ada yang bisa ngelawan. Ya, mau mualaf kayak mau pendeta kayak apapun, nggak ada yang bisa ngelawan dengan Alkitab. Kalau Anda belajar Alkitab, ya, yang mau ikut belajar Alkitab silahkan ya, kita terbuka untuk semua ya. Kemudian yang mau baptisan, besok ada baptisan ya, besok hari Minggu ada baptisan ya, hari Minggu tanggal 22 di Cibubur ya. Ya, silahkan yang mau ikut. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Oh ya, yang mau ikut baptisan di Cibubur, kita ada penjemputan di UKI Cawang ya, di UKI Cawang jam 9. Kita ada penjemputan, siapa yang mau ini ngumpulnya di UKI Cawang saja, nanti kita jemput ke sini ya, ke Cibubur. Nanti kita antar lagi sampai UKI Cawang gitu. Ya, bolak-balik ya. Bagi Anda yang di Jakarta yang kesulitan ya, udah ngumpul aja di UKI Cawang. UKI ya, UKI Cawang tahu kan UKI ya. Ya, UKI Cawang situ di parkiran situ, nanti kita jemput baptisan lalu kita antar lagi ke UKI Cawang lagi. Demikian, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.